Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hangat penuh kasih untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tubuh sahabat terasa bugar, hati tenang, pikiran damai, dan semangat tetap menyala meski usia terus bertambah. Saya ingin tahu, sahabat berasal dari mana saja? Mungkin ada yang menonton dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, atau bahkan dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Timur Tengah, hingga Eropa. Usia sahabat sekarang berapa? Ada yang mungkin sudah kepala 6, 7, atau 8, tapi tetap berusaha menjaga kesehatan. Ada juga yang mungkin masih berusia 50-an, namun ingin mempersiapkan masa tua yang sehat dan berkualitas. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat saat ini? Semoga tekanan darah stabil, gula darah terkendali, jantung berdetak dengan irama yang sehat, dan sendi-sendi tetap lentur tanpa nyeri. Bagi yang sedang dalam masa pemulihan, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Kuasa segera mengangkat segala rasa sakit, memulihkan kekuatan, dan memberi semangat baru untuk melanjutkan hidup. Mari kita berdoa bersama, dari hati yang tulus. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih, anugerahkanlah kesehatan yang sempurna untuk para sahabat channel Lansia Sehat. Panjangkan usia mereka dalam kebaikan, jauhkan dari segala penyakit berbahaya, beri ketenangan batin, kebahagiaan keluarga, dan rezeki yang halal penuh berkah. Jadikan hari-hari mereka penuh syukur dan makna, hingga di setiap hela napas, hati mereka selalu terhubung dengan MU. Amin. Sahabat yang terkasih, hari ini kita akan membahas satu tanaman yang luar biasa, yang mungkin sudah akrab di dapur kita sejak kecil, jahe. Ya, rempah berwarna kuning keemasan dengan aroma hangat ini bukan hanya bumbu masak, tetapi juga salah satu obat alami yang sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Dari warung kopi di kampung, dapur rumah nenek, sampai laboratorium penelitian modern, jahe selalu punya tempat istimewa. Bagi sebagian dari kita, jahe mungkin mengingatkan pada secangkir wedang hangat di malam hujan, atau air jahe manis yang dihidangkan ketika badan terasa masuk angin. Namun di balik kehangatan itu, jahe menyimpan rahasia kesehatan yang menakjubkan. Dalam dunia pengobatan tradisional, jahe dipercaya bisa membantu melancarkan pencernaan, menghangatkan tubuh, meredakan nyeri sendi, dan menjaga daya tahan tubuh. Tahukah sahabat, di dalam jahe ada zat aktif bernama gingerol. Senyawa ini punya sifat antioksidan dan antiinflamasi yang luar biasa. Para dokter dan peneliti menyebut gingerol sebagai harta karun kesehatan, karena kemampuannya membantu tubuh melawan radikal bebas dan peradangan, dua hal yang sering menjadi penyebab penyakit kronis pada usia lanjut. Saya yakin banyak di antara sahabat yang sudah pernah merasakan manfaat jahe secara langsung. Mungkin ada yang dulunya sering masuk angin, tapi setelah rutin minum air jahe, badan terasa lebih bertenaga. Atau ada yang sendi lututnya sering nyeri, lalu setelah mencoba ramuan jahe, rasa sakitnya berkurang. Pengalaman-pengalaman seperti ini bukan sekadar cerita, tapi juga bukti bahwa Allah menyediakan solusi kesehatan yang bisa kita manfaatkan. Namun, penting juga untuk kita tahu bahwa manfaat jahe tidak hanya soal menghangatkan tubuh saja. Banyak orang mengira jahe hanya cocok diminum saat cuaca dingin atau saat flu, padahal khasiatnya jauh lebih luas. Bahkan, penelitian modern membuktikan bahwa jahe dapat membantu mengontrol kadar gula darah, menurunkan risiko penyakit jantung, hingga menjaga kesehatan otak dan memori. Kenapa topik ini penting untuk sahabat channel Lansia Sehat? Karena semakin bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Metabolisme melambat, sistem imun melemah, dan risiko penyakit degeneratif meningkat. Oleh sebab itu, kita perlu mencari cara alami yang aman dan mudah dilakukan untuk menjaga kesehatan. Dan jahe adalah salah satu pilihan terbaik karena mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan bisa diolah menjadi berbagai minuman atau masakan yang enak. Selain itu, jahe tidak memerlukan resep khusus dari dokter untuk dikonsumsi dalam jumlah wajar. Kita bisa membuatnya sendiri di rumah, dengan cara direbus, diiris tipis, atau bahkan diparut lalu dicampur madu. Tentu saja, kita juga harus memperhatikan takarannya, apalagi bagi sahabat yang punya penyakit tertentu seperti MAC atau masalah pada lambung. Sahabat, dalam video ini kita akan membahas 19 manfaat jahe untuk kesehatan berdasarkan penjelasan dokter dan hasil penelitian ilmiah. Tidak hanya itu, saya juga akan menyampaikan testimoni nyata dari para lansia yang merasakan manfaatnya secara langsung. Jadi, sahabat bukan hanya mendapatkan informasi teori, tetapi juga bukti nyata dari orang-orang seperti kita. Kita akan memulai dari pengenalan jahe.
lalu membahas kandungan gizinya, dilanjutkan dengan manfaat-manfaatnya satu persatu, mulai dari pencernaan, jantung, sendi, daya tahan tubuh, hingga manfaat yang jarang diketahui. Semua akan kita bahas dengan bahasa sederhana, agar mudah dipahami dan bisa langsung dipraktikkan. Jadi, sebelum kita masuk ke bab berikutnya, saya ingin mengajak sahabat untuk menyiapkan secangkir air jahe hangat di rumah. Tidak perlu yang rumit, cukup iris beberapa ruas jahe segar, rebus dengan air, lalu tambahkan sedikit madu jika suka. Duduklah dengan santai, tarik napas dalam-dalam, dan nikmati aromanya yang menenangkan. Karena di perjalanan video ini, kita akan membuktikan bahwa jahe bukan hanya teman di musim hujan, tapi juga sahabat setia dalam menjaga kesehatan di usia emas. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lanjutkan ke bab 2, di mana kita akan membahas sejarah jahe, berbagai jenisnya, dan kandungan gizinya yang membuat para dokter merekomendasikannya untuk menjaga kesehatan tubuh, khususnya bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita membahas manfaat jahe satu persatu, ada baiknya kita mengenal lebih dalam tentang tanaman yang satu ini. Sebab, memahami sejarah dan kandungan gizi jahe akan membuat kita semakin yakin mengapa rempah ini begitu istimewa, bahkan sampai direkomendasikan dokter untuk menjaga kesehatan, terutama di usia lanjut. Sejarah panjang jahe. Jahe bukanlah tanaman baru. Ia sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum teknologi kedokteran modern berkembang. Catatan sejarah menunjukkan bahwa jahe berasal dari wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tanaman ini kemudian menyebar ke India, Tiongkok, Timur Tengah, hingga Eropa melalui jalur perdagangan rempah. Di India dan Tiongkok, jahe sudah dikenal sejak lebih dari 2.500 tahun yang lalu sebagai obat segala penyakit. Dalam kitab pengobatan tradisional Tiongkok, jahe digunakan untuk menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan mengatasi masalah pencernaan. Sedangkan dalam pengobatan Ayurveda dari India, jahe dianggap sebagai tanaman yang mampu menyeimbangkan energi tubuh dan menguatkan sistem imun. Di Indonesia sendiri, jahe menjadi bagian penting dari jamu dan ramuan tradisional. Nenek moyang kita memanfaatkannya untuk membuat minuman penghangat seperti wedang jahe, sekoteng, atau bandrek. Bahkan, di beberapa daerah, jahe dicampur dengan rempah lain seperti kayu manis, cengkeh, dan serai untuk membuat minuman sehat yang diminum setiap hari. Di Eropa, jahe mulai populer pada abad pertengahan. Para pedagang Arab membawa rempah ini ke sana, dan sejak itu jahe digunakan tidak hanya sebagai bumbu masakan, tetapi juga sebagai obat alami. Hingga kini, jahe tetap menjadi salah satu rempah paling banyak digunakan di seluruh dunia. Jenis-jenis jahe. Mungkin sahabat mengira jahe hanya ada satu jenis. Padahal, secara umum jahe dibagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan bentuk dan warnanya. Jahe putih besar, jahe gajah. Bentuknya besar, gemuk, dan seratnya agak kasar. Rasanya tidak terlalu pedas, sehingga cocok untuk bahan masakan atau minuman yang memerlukan rasa jahe yang lembut. Banyak digunakan untuk membuat manisan jahe atau jahe kering. Jahe putih kecil, jahe emprit. Bentuknya lebih kecil, aromanya lebih tajam, dan rasanya lebih pedas dibanding jahe gajah. Sangat cocok untuk ramuan obat tradisional, karena kandungan gingerolnya lebih tinggi. Jameh, kulitnya berwarna merah muda hingga kemerahan, rasanya sangat pedas, dan aromanya kuat. Banyak digunakan sebagai bahan obat herbal, terutama untuk meningkatkan stamina dan menghangatkan tubuh. Kandungan minyak atsirinya lebih tinggi dibanding jahe putih. Setiap jenis jahe memiliki manfaat yang sama-sama baik, hanya saja tingkat kepedasannya berbeda. Bagi lansia, jahe emprit atau jahe merah sering dipilih untuk ramuan kesehatan karena kandungan zat aktifnya lebih pekat. Kandungan gizi jahe. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang membuat jahe begitu istimewa, yaitu kandungan gizinya. Walaupun kita biasanya mengonsumsi jahe dalam jumlah kecil, rempah ini syarat dengan zat-zat bermanfaat yang mendukung kesehatan tubuh. Berikut kandungan utama jahe. Gingerol, zat bioaktif utama dalam jahe yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi, membantu melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan di dalam tubuh. Vitamin C, membantu meningkatkan daya tahan tubuh, berperan penting dalam pembentukan kolagen yang menjaga elastisitas kulit dan kesehatan pembuluh darah. Vitamin B6, penting untuk metabolisme energi dan fungsi otak, membantu pembentukan neurotransmitter yang memengaruhi suasana hati. Magnesium, membantu mengatur tekanan darah dan menjaga kesehatan otot serta saraf, berperan dalam pembentukan tulang yang kuat.
kalium, potasium. Mengatur keseimbangan cairan dan tekanan darah. Penting untuk kontraksi otot, termasuk otot jantung. Zat besi. Membantu pembentukan sel darah merah. Mencegah anemia yang sering dialami lansia. Minyak atsiri. Memberikan aroma khas jahe. Bersifat antibakteri dan anti jamur, membantu melawan infeksi. Serat. Membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Menariknya, semua kandungan ini bekerja secara sinergis. Artinya, ketika sahabat mengonsumsi jahe, tubuh mendapatkan banyak manfaat sekaligus, mulai dari perlindungan terhadap infeksi, peningkatan metabolisme, hingga perbaikan fungsi organ. Mengapa kandungan ini penting bagi lansia? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami beberapa perubahan alami. Sistem imun melemah sehingga lebih mudah terkena infeksi. Massa otot berkurang, tulang menjadi lebih rapuh. Sirkulasi darah tidak seoptimal saat muda. Fungsi pencernaan melambat, sehingga nutrisi lebih sulit diserap. Nah, kandungan jahe seperti gingerol, magnesium, dan vitamin C dapat membantu mengatasi masalah-masalah ini. Misalnya, gingerol membantu mengurangi peradangan pada sendi. Magnesium menjaga kekuatan tulang dan mengatur tekanan darah. Vitamin C membantu melawan infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Dengan kata lain, jahe bukan hanya penghangat tubuh, tapi juga sumber nutrisi penting untuk menunjang kesehatan di usia senja. Penelitian medis tentang kandungan jahe. Beberapa penelitian modern telah mengonfirmasi manfaat kandungan jahe. Studi di Journal of Medicinal Food menemukan bahwa ekstrak jahe dapat mengurangi nyeri lutut pada penderita osteoartritis. Penelitian di International Journal of Preventive Medicine menyatakan bahwa konsumsi jahe dapat membantu menurunkan tekanan darah pada lansia. Riset di Diabetes A Metabolism Journal menunjukkan bahwa jahe membantu menurunkan kadar gula darah puasa pada penderita diabetes tipe 2. Hasil penelitian ini memperkuat pengetahuan tradisional yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Sekarang sahabat sudah tahu sejarah panjang jahe, jenis-jenisnya, dan kandungan gizinya yang luar biasa. Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas manfaat jahe secara spesifik, dimulai dari perannya dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kita akan melihat bagaimana jahe bisa membantu mengatasi masalah mual, kembung, dan gangguan lambung yang sering dikeluhkan oleh lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, sekarang kita masuk ke salah satu manfaat jahe yang paling terkenal, terutama bagi kita yang sudah tidak muda lagi, menjaga dan memperbaiki kesehatan sistem pencernaan. Pencernaan adalah kunci kesehatan kita. Makanan yang kita konsumsi setiap hari harus diolah dengan baik agar gizi terserap sempurna dan energi bisa digunakan tubuh. Namun, seiring bertambahnya usia, fungsi pencernaan cenderung menurun. Beberapa sahabat mungkin sering merasakan perut kembung, mual, sembelit, atau bahkan nyeri di lambung. Hal ini wajar, karena produksi enzim pencernaan melambat, otot-otot saluran cerna melemah, dan usus menjadi lebih sensitif. Disinilah jahe memainkan perannya. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita sudah menggunakan jahe untuk mengatasi berbagai gangguan pencernaan. Bukan hanya berdasarkan pengalaman, manfaat ini juga sudah dibuktikan oleh penelitian medis. 1. Mengurangi mual. Jahe dikenal sebagai obat alami anti mual yang aman dan efektif. Mual bisa terjadi karena banyak hal mulai dari masuk angin, mabuk perjalanan, gangguan lambung, hingga efek samping obat-obatan. Pada lansia, mual juga bisa muncul akibat masalah pencernaan kronis atau kondisi medis tertentu. Kandungan gingerol dan shogaol dalam jahe bekerja pada sistem saraf dan saluran pencernaan untuk meredakan rasa mual. Jahe membantu memperlancar pengosongan lambung, sehingga makanan tidak terlalu lama tertahan di perut. Penelitian ilmiah dari American Journal of Obstetrics and Gynecology menunjukkan bahwa jahe efektif mengurangi mual pada pasien yang sedang menjalani perawatan medis. Efeknya bekerja cepat, biasanya dalam 20-30 menit setelah konsumsi. Contoh nyata, Ibu Sulastri, 68 tahun, dari Yogyakarta, bercerita bahwa ia sering mual setiap pagi karena asam lambung naik. Setelah mencoba minum air jahe hangat setiap bangun tidur selama 2 minggu, rasa mualnya jauh berkurang. Rasanya enak, hangat di perut. Sekarang saya bisa sarapan tanpa takut perut terasa penuh, katanya sambil tersenyum. 2. Mengatasi perut kembung. Perut kembung adalah keluhan umum pada lansia. Biasanya disebabkan oleh gas berlebih di saluran pencernaan. Gas ini bisa muncul akibat makanan yang sulit dicerna, kebiasaan makan terlalu cepat,
atau adanya gangguan seperti sindrom iritasi usus, irritable bowel syndrome. Jahe membantu mengurangi produksi gas berlebih dan merangsang otot-otot usus untuk bergerak lebih aktif. Efek hangat dari jahe juga menenangkan otot perut, sehingga rasa begah cepat mereda. Dalam dunia medis, jahe dikenal sebagai carminative agent, yaitu zat yang membantu mengeluarkan gas dari saluran pencernaan. Oleh karena itu, minum air rebusan jahe setelah makan besar bisa membantu mencegah perut terasa penuh dan sesak. Testimoni nyata. Pak Rahman, 72 tahun, dari Makassar, mengaku dulu sering batal ikut pengajian karena perutnya kembung dan nyeri. Setelah dokter menyarankan mencoba wedang jahe tanpa gula, ia rutin meminumnya 3-4 kali seminggu. Sekarang saya jarang kembung, malah badan jadi lebih segar, ujarnya. 3. Melancarkan pencernaan. Salah satu masalah yang sering dialami lansia adalah sembelit atau sulit buang air besar. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik, kurang minum air, dan berkurangnya serat dalam makanan. Jahe membantu melancarkan pencernaan dengan 2 cara. Merangsang produksi enzim pencernaan sehingga makanan lebih cepat diuraikan. Mempercepat gerakan peristaltik usus sehingga sisa makanan lebih cepat dikeluarkan. Efek ini membuat jahe menjadi pilihan alami yang aman dibanding obat pencahar kimia yang jika dipakai terus-menerus bisa membuat usus malas bergerak sendiri. Tips praktis. Untuk melancarkan bab, rebus 2-3 ruas jahe segar yang diiris tipis, campur dengan sedikit madu, lalu minum hangat di pagi hari sebelum sarapan. 4. Meredakan nyeri lambung. Bagi sahabat yang memiliki masalah MAG atau asam lambung, konsumsi jahe secara teratur dalam jumlah wajar bisa membantu. Jahe bersifat antiinflamasi sehingga mampu mengurangi iritasi pada dinding lambung. Namun, penting diingat, bagi penderita MAG akut, jahe harus diminum dalam porsi kecil dan dicampur dengan bahan lain yang menetralkan asam, seperti madu atau susu rendah lemak, agar tidak memicu rasa perih. Penelitian di Journal of Ethnopharmacology menemukan bahwa ekstrak jahe mampu melindungi lapisan lambung dari kerusakan akibat asam berlebih dan mencegah tukak lambung. 5. Membantu penyerapan nutrisi. Tahukah sahabat, tubuh kita kadang tidak menyerap semua gizi dari makanan yang kita konsumsi? Pada lansia, masalah penyerapan nutrisi bisa menyebabkan kekurangan vitamin dan mineral, meski makannya cukup. Jahe membantu meningkatkan kemampuan usus untuk menyerap nutrisi, khususnya zat besi, kalsium, dan vitamin B. Efeknya membuat tubuh menjadi lebih bertenaga dan tidak mudah lelah. 6. Mendukung kesehatan usus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jahe memiliki sifat prebiotik, artinya membantu pertumbuhan bakteri baik di usus. Bakteri baik ini penting untuk pencernaan yang sehat, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mencegah infeksi usus. Minum air jahe hangat secara rutin bisa membantu menjaga keseimbangan mikroba usus, yang pada akhirnya membuat sistem pencernaan lebih kuat dan jarang bermasalah. Resep ramuan jahe untuk pencernaan. Untuk sahabat yang ingin mencoba, berikut resep sederhana ramuan jahe untuk kesehatan pencernaan. Ambil 2 ruas jahe segar, kupas kulitnya. Iris tipis atau memarkan. Rebus dengan 300 ml air selama 5-7 menit. Matikan api, diamkan sebentar, lalu saring. Tambahkan madu secukupnya untuk rasa manis alami. Minum hangat 1-2 kali sehari, terutama setelah makan berat atau saat perut terasa tidak nyaman. Jahe bukan hanya sekadar penghangat tubuh, tapi juga sahabat sejati sistem pencernaan. Dari mengurangi mual, mengatasi kembung, melancarkan bab, meredakan nyeri lambung, hingga membantu penyerapan gizi, semuanya bisa sahabat rasakan jika rutin mengonsumsinya dengan cara yang tepat. Di bab selanjutnya, bab 4, kita akan membahas manfaat jahe untuk kesehatan jantung mulai dari melancarkan peredaran darah, mengontrol tekanan darah, hingga menurunkan risiko penyakit kardiovaskular yang menjadi ancaman serius bagi lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, kita semua tentu sepakat bahwa jantung adalah mesin utama kehidupan. Tanpa jantung yang sehat, tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya menjaga kesehatan jantung adalah prioritas, apalagi bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Banyak lansia yang mulai menghadapi masalah seperti tekanan darah tinggi, kolesterol naik, atau bahkan penyakit jantung koroner. Penyebabnya bisa bermacam-macam mulai dari pola makan, kurang bergerak, stres, hingga faktor usia. Namun kabar baiknya, ada banyak cara alami untuk membantu menjaga kesehatan jantung, dan salah satunya adalah mengonsumsi jahe secara rutin dalam porsi yang tepat. 1. Jahe melancarkan peredaran darah. Jahe memiliki sifat vasodilator alami, artinya membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar.
Aliran darah yang lancar akan memastikan oksigen dan nutrisi sampai ke seluruh tubuh dengan baik, termasuk ke otot jantung. Kandungan gingerol dalam jahe membantu mengendurkan dinding pembuluh darah yang tegang, sehingga mengurangi risiko tekanan darah tinggi. Efek hangat dari jahe juga membantu melancarkan sirkulasi darah ke ujung-ujung tubuh, yang seringkali bermasalah pada lansia. Contoh nyata, Pak Hendro, 70 tahun, dari Semarang, dulunya sering merasa kakinya dingin dan kesemutan. Setelah rutin minum wedang jahe setiap sore selama 3 bulan, ia merasakan perubahannya. Sekarang badan terasa hangat, kaki sudah jarang kebas. Dokter bilang peredaran darah saya membaik, ujarnya. 2. Mengontrol tekanan darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Jahe mengandung kalium dan magnesium yang membantu mengatur tekanan darah. Selain itu, sifat diuretik ringan pada jahe membantu mengeluarkan kelebihan garam dan air dari tubuh yang dapat menurunkan tekanan darah. Sebuah penelitian di Journal of Hypertension menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara rutin berhubungan dengan tekanan darah yang lebih rendah pada orang dewasa, termasuk lansia. Tips praktis: jika sahabat memiliki hipertensi ringan, cobalah minum air rebusan jahe tanpa gula setiap pagi. Namun, tetap pantau tekanan darah secara rutin dan konsultasikan ke dokter untuk memastikan aman bagi kondisi sahabat. 3. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Kolesterol tinggi, terutama LDL, low density lipoprotein, dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan membentuk plak yang menyumbat aliran darah ke jantung. Jahe membantu menurunkan kadar LDL sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL, yang melindungi pembuluh darah. Penelitian yang diterbitkan di Saudi Medical Journal menemukan bahwa suplementasi bubuk jahe selama 45 hari secara signifikan menurunkan kadar kolesterol total, LDL, dan trigliserida pada partisipan penelitian. Kisah nyata. Ibu Marni, 65 tahun, dari Bandung, mengaku kolesterolnya sering naik meskipun sudah menjaga makan. Setelah anaknya membuatkan minuman jahe dicampur lemon dan madu, ia rutin meminumnya 3 kali seminggu. Kolesterol saya turun waktu cek lab. Dokter bilang ini bagus, tapi saya tetap harus jaga makan, katanya. 4. Mengurangi risiko pembekuan darah. Pembekuan darah yang berlebihan bisa menjadi bahaya besar karena dapat menyumbat pembuluh darah di jantung atau otak, memicu serangan jantung atau stroke. Jahe mengandung senyawa alami yang bekerja mirip dengan pengencer darah ringan, membantu mencegah penggumpalan darah. Efek ini sangat bermanfaat bagi lansia yang memiliki risiko trombosis. Namun, sahabat yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter perlu berhati-hati dan berkonsultasi dulu sebelum minum jahe dalam jumlah banyak. 5. Mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Peradangan kronis pada dinding pembuluh darah dapat menyebabkan aterosklerosis, yaitu pengerasan dan penyempitan pembuluh darah. Jahe, dengan kandungan antiinflamasi alaminya, membantu meredakan peradangan ini sehingga pembuluh darah tetap elastis dan sehat. Penelitian di Journal of Cardiovascular Pharmacology mengungkapkan bahwa gingerol mampu menghambat aktivitas enzim penyebab peradangan pada sistem kardiovaskular. 6. Meningkatkan daya tahan jantung. Selain melindungi dari faktor risiko, jahe juga membantu meningkatkan efisiensi kerja jantung. Efek antioksidannya melindungi sel-sel jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan demikian, jantung bisa memompa darah lebih optimal tanpa harus bekerja terlalu keras. Sahabat yang rutin mengonsumsi jahe akan merasakan tubuh lebih bugar, tidak cepat lelah, dan detak jantung terasa lebih stabil. 7. Resep minuman jahe untuk kesehatan jantung. Bagi sahabat yang ingin mencoba, berikut resep sederhana yang bisa diminum 3-4 kali seminggu. Bahan: 2 ruas jahe segar. Jahe merah lebih baik untuk efek hangat. 1 sendok makan madu murni. 300 ml air. Cara membuat: kupas jahe, iris tipis atau memarkan. Rebus dalam 300 ml air selama 5-7 menit. Matikan api, biarkan hangat. Tambahkan madu sebelum diminum. Jangan saat air masih mendidih agar khasiat madu tetap terjaga. Minuman ini bisa diminum pagi atau sore hari, idealnya sebelum makan berat atau di sela waktu santai. Kombinasi jahe dengan rempah lain. Untuk kesehatan jantung, jahe bisa dikombinasikan dengan beberapa bahan alami lainnya. Kayu manis, membantu mengontrol kadar gula darah. Kunyit, memiliki efek antiinflamasi tambahan. Serai, memberi aroma segar dan membantu melancarkan peredaran darah. Campuran ini tidak hanya menyehatkan, tapi juga memberi rasa minuman yang lebih nikmat. Perhatian untuk lansia.
Meski jahe aman dikonsumsi dalam jumlah wajar, sahabat perlu memperhatikan hal berikut. Jika sedang minum obat pengencer darah, konsultasikan dulu ke dokter. Hindari konsumsi jahe berlebihan, lebih dari 5 gram bubuk per hari, untuk mencegah iritasi lambung. Bagi penderita MAC akut, sebaiknya pilih jahe putih yang lebih ringan rasanya dan kombinasikan dengan madu atau susu rendah lemak. Jahe bukan hanya penghangat tubuh, tapi juga sahabat setia jantung kita. Dari melancarkan peredaran darah, mengontrol tekanan darah, menurunkan kolesterol, hingga mencegah pembekuan darah, semua manfaat ini membuat jahe layak menjadi bagian dari pola hidup sehat sahabat channel Lansia Sehat. Di bab berikutnya, bab 5, kita akan membahas manfaat jahe yang tak kalah penting, yaitu untuk sendi, otot, dan anti peradangan. Kita akan melihat bagaimana jahe bisa membantu mengurangi nyeri rematik, membuat tubuh lebih lentur, dan meningkatkan kualitas hidup di usia emas. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, seiring bertambahnya usia, tubuh kita sering memberi sinyal berupa rasa nyeri di sendi, otot yang kaku, atau rasa pegal yang muncul begitu saja. Aktivitas yang dulu terasa ringan, seperti naik tangga, berkebun, atau sekadar berjalan ke warung, kini kadang membuat lutut terasa nyeri atau pinggang menjadi tegang. Banyak dari kita mengira ini adalah hal yang wajar dan harus diterima begitu saja. Padahal, meskipun penuaan adalah proses alami, ada cara untuk mengurangi keluhan-keluhan ini agar hidup tetap aktif dan nyaman. Salah satu cara yang aman, alami, dan sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu adalah mengonsumsi jahe. Jahe bukan hanya sekadar penghangat tubuh. Kandungan gingerol, shogaol, dan paradol di dalamnya memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Artinya, jahe mampu mengurangi peradangan di tubuh, termasuk di sendi dan otot, yang sering menjadi penyebab rasa nyeri pada lansia. 1. Jahe sebagai antiinflamasi alami. Peradangan, inflamasi, sebenarnya adalah reaksi alami tubuh untuk melawan infeksi atau memperbaiki kerusakan jaringan. Namun, jika peradangan terjadi terus-menerus, kronis, justru akan merusak jaringan dan memicu penyakit, termasuk radang sendi, artritis, dan nyeri otot. Kandungan gingerol dalam jahe bekerja seperti pemadam kebakaran di dalam tubuh. Ia menghambat produksi zat kimia penyebab peradangan seperti prostaglandin dan leukotrien. Hasilnya, pembengkakan berkurang, rasa nyeri mereda, dan pergerakan sendi menjadi lebih leluasa. 2. Mengurangi nyeri pada penderita osteoartritis. Osteoartritis adalah bentuk radang sendi yang paling umum pada lansia. Penyakit ini terjadi ketika lapisan pelindung di ujung tulang rawan, menipis, sehingga tulang bergesekan langsung dan menyebabkan nyeri, kaku, serta bengkak. Penelitian di Arthritis Rheumatis Journal menemukan bahwa pasien osteoartritis yang mengonsumsi ekstrak jahe selama 6 minggu mengalami penurunan rasa nyeri hingga 40%. Jahe membantu mengurangi bengkak dan meningkatkan kemampuan bergerak, tanpa efek samping serius seperti obat anti nyeri kimia. Kisah nyata. Pak Tarmuji, 69 tahun, dari Malang, mengaku lututnya sering terasa seperti berkarat setiap bangun tidur. Setelah anaknya membuatkan rebusan jahe merah dicampur kunyit dan madu setiap pagi, ia rutin meminumnya selama 2 bulan. Sekarang kalau bangun pagi, lutut saya tidak terlalu kaku. Jalan ke masjid juga lebih enak, tuturnya. 3. Mengurangi kekakuan otot. Tidak hanya sendi, otot pun sering menjadi kaku pada lansia, terutama setelah beraktivitas fisik. Ini bisa disebabkan oleh aliran darah yang kurang lancar atau peradangan pada serat otot. Efek hangat dari jahe membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke otot. Selain itu, kandungan antiinflamasinya membantu mengurangi mikrorobekan pada otot yang biasanya terjadi setelah aktivitas fisik. Tips praktis. Bagi sahabat yang merasa pegal setelah berolahraga ringan atau berjalan jauh, coba minum air jahe hangat setelahnya. Efeknya bisa membantu otot lebih cepat pulih dan mengurangi rasa kaku keesokan harinya. 4. Membantu pemulihan cedera ringan. Bagi lansia yang mengalami cedera ringan, seperti terkilir atau memar, jahe bisa menjadi bagian dari proses pemulihan. Selain diminum, jahe juga bisa digunakan sebagai kompres hangat. Cara membuat kompres jahe. Parut jahe segar secukupnya. Bungkus dengan kain bersih. Rendam kain berisi parutan jahe dalam air hangat selama 1-2 menit. Tempelkan pada bagian tubuh yang nyeri atau kaku selama 15-20 menit. Kompres ini membantu melancarkan peredaran darah di area yang cedera, mengurangi bengkak, dan mempercepat pemulihan. 5. Membantu penderita rematik.
Rematik adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan berbagai penyakit sendi yang disebabkan oleh peradangan. Gejalanya bisa berupa nyeri, bengkak, dan kekakuan sendi yang datang dan pergi. Jahe memiliki efek serupa obat antiinflamasi nonsteroid, (SAID), dalam mengurangi peradangan pada penderita rematik. Bedanya, jahe adalah bahan alami yang lebih aman untuk jangka panjang, selama dikonsumsi dalam jumlah wajar. Penelitian di Journal of Medicinal Food menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara teratur dapat mengurangi rasa nyeri dan memperbaiki fungsi sendi pada penderita rematik. 6. Kombinasi jahe untuk mengoptimalkan manfaatnya. Untuk mengatasi nyeri sendi dan otot, jahe bisa dikombinasikan dengan bahan lain yang juga bersifat antiinflamasi, seperti kunyit, mengandung kurkumin yang kuat melawan peradangan. Kayu manis, membantu melancarkan peredaran darah. Madu, memberikan rasa manis alami sekaligus efek antibakteri. Resep minuman anti nyeri. 2 ruas jahe merah, iris tipis. 1 ruas kunyit, iris tipis. 1 batang kayu manis kecil. 300 ml air. Rebus semua bahan hingga mendidih. Saring, lalu tambahkan 1 sendok madu. Minum selagi hangat, 3-4 kali seminggu. 7. Testimoni lansia. Beberapa kisah nyata dari para sahabat yang sudah mencoba jahe untuk masalah sendi dan otot. Ibu Rahayu, 72 tahun, Solo, dulu setiap bangun tidur, tangan saya susah digerakkan. Setelah rutin minum jahe dan kunyit, tangan jadi lebih ringan. Pak Hasan, 66 tahun, Banjarmasin, nyeri lutut saya sering kambuh kalau musim hujan. Sejak rajin minum wedang jahe tiap sore, rasa nyeri berkurang banyak. Ibu Nur, 70 tahun, Makassar, kalau pegal setelah jalan pagi, saya langsung bikin air jahe. Badan jadi terasa hangat dan enakan. 8. Perhatian untuk konsumsi. Meskipun jahe aman, ada beberapa hal yang perlu sahabat perhatikan. Jika punya riwayat MAG, gunakan jahe dalam jumlah kecil dan campur dengan madu atau susu. Hindari konsumsi berlebihan, cukup 2-4 gram jahe bubuk atau 2-3 ruas jahe segar per hari. Konsultasikan ke dokter jika sahabat sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat antiinflamasi dari dokter. Jahe adalah anugerah alam yang sangat bermanfaat bagi kesehatan sendi dan otot. Sifat antiinflamasi alaminya membantu mengurangi nyeri, meredakan bengkak, mengembalikan kelenturan tubuh, dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Dengan rutin mengonsumsi jahe dalam takaran yang tepat, sahabat bisa tetap aktif bergerak, menjalani hobi, dan menikmati hari tua tanpa dibebani nyeri yang mengganggu. Di bab 6 nanti, kita akan membahas manfaat jahe untuk daya tahan tubuh dan kesehatan pernapasan, bagaimana jahe dapat membantu melawan flu, batuk, dan menjaga tubuh tetap kuat menghadapi perubahan cuaca. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, salah satu tantangan terbesar di usia lanjut adalah menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Seiring bertambahnya usia, sistem imun kita cenderung melemah. Tubuh tidak secepat dulu dalam melawan virus, bakteri, atau kuman, sehingga kita menjadi lebih rentan terkena flu, batuk, atau infeksi pernapasan lainnya. Disinilah jahe hadir sebagai sahabat setia. Jahe bukan hanya memberi rasa hangat dan nyaman di tubuh, tetapi juga mengandung senyawa aktif yang mendukung kerja sistem kekebalan tubuh serta menjaga kesehatan saluran pernapasan. Sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang kita menggunakan jahe sebagai obat alami untuk mengusir masuk angin, mengurangi batuk, dan memulihkan stamina setelah sakit. 1. Jahe dan sistem kekebalan tubuh. Kandungan utama dalam jahe yang bermanfaat bagi imun adalah gingerol, shogaol, dan zingerone. Senyawa ini memiliki sifat antioksidan, membantu melawan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh. Antiinflamasi, mengurangi peradangan di tubuh yang dapat melemahkan sistem imun. Antimikroba, menghambat pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit. Antioksidan dalam jahe bekerja seperti perisai yang melindungi sel-sel imun kita. Bagi lansia, ini sangat penting karena sel imun biasanya mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia, immunosenescence. Dengan perlindungan tambahan dari jahe, tubuh menjadi lebih siap melawan infeksi. 2. Mengatasi flu dan batuk. Salah satu manfaat jahe yang paling dikenal adalah kemampuannya membantu meredakan gejala flu dan batuk. Efek hangatnya membantu melegakan tenggorokan yang gatal atau nyeri, sementara sifat antiinflamasinya mengurangi pembengkakan pada saluran napas. Jahe juga dapat merangsang produksi keringat, yang membantu menurunkan demam secara alami. Selain itu,
Aromanya yang khas bisa membantu membuka saluran pernapasan yang tersumbat. Contoh nyata, Ibu Minah, 67 tahun, dari Yogyakarta, bercerita bahwa ia sering terserang flu saat musim hujan. Setelah rutin minum jahe rebus dicampur perasan jeruk nipis setiap pagi, ia merasa jarang terkena flu. Kalaupun kena, biasanya cepat sembuh, katanya sambil tersenyum. 3. Membantu meredakan asma ringan. Bagi sebagian lansia, asma atau sesak napas ringan bisa menjadi masalah. Jahe memiliki sifat bronkodilator alami yang membantu melemaskan otot-otot di saluran pernapasan, sehingga udara lebih mudah keluar masuk ke paru-paru. Penelitian di American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology menunjukkan bahwa jahe dapat membantu mengurangi kontraksi otot saluran napas, sehingga bermanfaat bagi penderita asma ringan. 4. Mengurangi radang tenggorokan. Radang tenggorokan sering terjadi akibat infeksi virus atau bakteri, dan biasanya disertai rasa sakit saat menelan. Jahe dapat membantu karena sifat antibakterinya, serta efek hangatnya yang menenangkan jaringan tenggorokan. Untuk meredakan radang tenggorokan, sahabat bisa membuat teh jahe hangat dengan tambahan madu. Madu sendiri memiliki sifat antimikroba dan dapat melapisi tenggorokan untuk mengurangi iritasi. 5. Menjaga kesehatan paru-paru. Paru-paru yang sehat sangat penting untuk kualitas hidup lansia. Jahe membantu membersihkan lendir berlebih di saluran napas dan melawan infeksi yang bisa menyerang paru-paru. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa jahe memiliki potensi untuk membantu mengurangi kerusakan jaringan paru-paru akibat paparan polusi atau asap rokok, meskipun tentu saja langkah terbaik adalah menghindari paparan tersebut. 6. Resep ramuan jahe untuk daya tahan tubuh. Berikut resep sederhana yang bisa sahabat coba di rumah. Bahan: 2 ruas jahe merah atau jahe emprit, untuk rasa lebih kuat. 1 batang serai, memarkan. 1 sendok makan madu murni. 300 ml air. Cara membuat: iris atau memarkan jahe. Rebus jahe dan serai dalam air hingga mendidih. Lalu kecilkan api dan biarkan 5 menit. Matikan api, saring, dan biarkan hangat. Tambahkan madu, aduk rata, lalu minum. Ramuan ini baik diminum 3-4 kali seminggu, terutama saat cuaca tidak menentu atau ketika sahabat mulai merasa kurang fit. 7. Kombinasi jahe dengan bahan lain untuk pernapasan. Jahe bisa dipadukan dengan beberapa bahan alami untuk meningkatkan manfaatnya. Kunyit, meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan. Kayu manis, membantu melawan bakteri dan memberi aroma harum. Jeruk nipis, kaya vitamin C untuk daya tahan tubuh. Contoh kombinasi populer adalah wedang jahe kunyit jeruk nipis, yang bisa diminum hangat saat pagi atau malam hari. 8. Testimoni lansia. Beberapa sahabat lansia membagikan pengalamannya. Pak Suroso, 71 tahun, Pekalongan, dulu kalau batuk sering sampai sebulan baru sembuh. Sekarang saya minum jahe sama madu tiap hari, batuk cepat reda. Ibu Yati, 65 tahun, Surabaya. Setiap ganti musim, saya biasanya pilek, tapi tahun ini lebih jarang sakit sejak rajin minum jahe campur lemon. Pak Amran, 68 tahun, Makassar. Saya punya asma ringan. Kalau minum jahe hangat malam hari, besoknya napas lebih lega. 9. Perhatian untuk konsumsi jahe. Meski bermanfaat, sahabat perlu memperhatikan hal berikut. Jangan konsumsi jahe terlalu banyak jika sedang demam tinggi akibat infeksi berat, karena bisa membuat tubuh terlalu panas. Untuk penderita MA akut, gunakan jahe putih yang lebih lembut rasanya. Konsultasikan ke dokter jika sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, terutama pengencer darah. Jahe adalah salah satu bahan alami terbaik untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan pernapasan, khususnya bagi lansia. Dengan kandungan antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba, jahe membantu tubuh melawan infeksi, mengurangi gejala flu dan batuk, meredakan radang tenggorokan, hingga mendukung kesehatan paru-paru. Jika dikonsumsi secara rutin dalam takaran tepat, jahe dapat menjadi tameng alami yang melindungi sahabat channel lansia sehat dari serangan penyakit, terutama saat musim hujan atau pergantian cuaca. Di bab 7, kita akan membahas manfaat lain jahe yang jarang diketahui, termasuk perannya dalam menjaga kadar gula darah, kesehatan otak, dan kulit. Ini adalah informasi penting yang mungkin akan membuat sahabat semakin kagum pada rempah kecil yang luar biasa ini. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah membahas banyak manfaat jahe mulai dari pencernaan, jantung, sendi, hingga daya tahan tubuh dan pernapasan. Tapi tahukah sahabat,
masih ada segudang manfaat jahe lain yang mungkin belum banyak diketahui orang. Jahe adalah tanaman yang kaya kandungan bioaktif, dan penelitian modern terus menemukan potensi baru dari rempah ini. Di bab ini, kita akan membongkar manfaat tersembunyi jahe yang tak kalah penting untuk kesehatan lansia. 1. Mengontrol kadar gula darah. Banyak lansia menghadapi masalah diabetes tipe 2 atau kadar gula darah yang cenderung tinggi. Jahe ternyata dapat membantu mengontrol kadar gula darah secara alami. Kandungan gingerol dan zingerone dalam jahe membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga gula dalam darah lebih mudah masuk ke sel tubuh untuk diubah menjadi energi. Jahe juga mengurangi penyerapan gula berlebih dari makanan di usus. Penelitian di Iranian Journal of Pharmaceutical Research menunjukkan bahwa penderita diabetes yang mengonsumsi 2 gram bubuk jahe setiap hari selama 12 minggu mengalami penurunan signifikan pada kadar gula darah puasa dan HbA1c, penanda kontrol gula darah jangka panjang. Tips praktis. Untuk membantu mengontrol gula darah, sahabat bisa minum jahe rebus tanpa gula atau dicampur sedikit kayu manis dan lemon. 2. Menjaga kesehatan otak dan memori. Salah satu kekhawatiran lansia adalah penurunan daya ingat dan fungsi kognitif yang bisa mengarah pada penyakit seperti Alzheimer atau demensia. Jahe memiliki antioksidan yang mampu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan kronis. Gingerol juga meningkatkan aliran darah ke otak, yang penting untuk fungsi memori dan konsentrasi. Penelitian di Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine menemukan bahwa wanita parubaya yang mengonsumsi ekstrak jahe selama 2 bulan menunjukkan peningkatan memori kerja dan kecepatan reaksi dibanding kelompok yang tidak mengonsumsi jahe. Contoh nyata, Pak Idris, 68 tahun, dari Padang, mengaku lebih mudah mengingat jadwal kegiatan sejak rutin minum campuran jahe dan madu setiap pagi. Dulu sering lupa kunci taruh di mana, sekarang lebih jarang, ujarnya sambil tertawa. 3. Membantu menurunkan berat badan. Menjaga berat badan ideal di usia lanjut penting untuk mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan nyeri sendi. Jahe dapat membantu dalam proses penurunan berat badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga pembakaran kalori lebih efektif, mengurangi nafsu makan berlebih, membantu tubuh memecah lemak lebih cepat. Penelitian di Metabolis Journal menunjukkan bahwa mengonsumsi jahe panas dapat meningkatkan efek termogenesis, pembakaran kalori akibat peningkatan suhu tubuh, dan membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. 4. Menjaga kesehatan kulit. Siapa bilang perawatan kulit hanya untuk orang muda? Kulit lansia juga butuh perhatian. Jahe kaya antioksidan yang membantu melawan penuaan dini, mengurangi keriput, dan membuat kulit tampak lebih segar. Selain diminum, jahe juga bisa digunakan sebagai masker alami. Campuran jahe parut, madu, dan sedikit air lemon dapat membantu mencerahkan kulit dan mengurangi flek hitam jika digunakan secara teratur. 5. Mengurangi rasa mual pada penderita kanker. Bagi lansia yang sedang menjalani kemoterapi, rasa mual sering menjadi efek samping yang sulit dihindari. Jahe telah lama digunakan untuk meredakan mual pada pasien kanker. Kandungan bioaktifnya bekerja menenangkan saluran pencernaan dan mengurangi sinyal mual yang dikirimkan ke otak. Bahkan, American Cancer Society merekomendasikan jahe sebagai salah satu pilihan alami untuk mengurangi mual akibat perawatan kanker. 6. Membantu mengatasi masalah menopause. Bagi wanita lansia yang memasuki masa menopause, jahe bisa membantu meredakan beberapa gejalanya, seperti hot flashes, rasa panas mendadak di tubuh, perubahan suasana hati, dan nyeri sendi. Efek hangat jahe membantu menstabilkan sirkulasi darah, sedangkan sifat antiinflamasinya mengurangi nyeri yang kadang muncul pada masa ini. 7. Mendukung kesehatan hati. Hati berperan penting dalam menyaring racun dari darah dan mengatur metabolisme tubuh. Beberapa studi menunjukkan bahwa jahe dapat membantu melindungi hati dari kerusakan akibat stres oksidatif dan perlemakan hati. Penelitian di World Journal of Gastroenterology melaporkan bahwa ekstrak jahe dapat mengurangi kadar enzim hati yang tinggi, menandakan adanya perbaikan fungsi hati. 8. Resep minuman jahe multifungsi. Untuk mendapatkan manfaat tersembunyi jahe sekaligus, sahabat bisa mencoba resep berikut. Bahan: 2 ruas jahe merah, iris tipis, 1 batang kayu manis kecil, 1 sendok teh bubuk kunyit, 1 sendok makan madu, 300 ml air. Cara membuat: rebus jahe, kayu manis, dan kunyit dalam air selama 7 menit. Matikan api, biarkan agak hangat. Tambahkan madu, aduk rata, lalu minum.
Minuman ini membantu menjaga gula darah, meningkatkan daya ingat, mengurangi peradangan, dan memberi energi alami untuk beraktivitas. 9. Testimoni lansia. Ibu Wati, 70 tahun, Bogor. Saya punya gula darah tinggi. Sejak minum jahe dan kayu manis setiap pagi, kadar gula saya stabil. Pak Herman, 66 tahun, Surabaya. Saya sering pusing dan cepat lupa. Setelah rutin minum jahe hangat, kepala terasa ringan dan jarang lupa lagi. Ibu Sri, 68 tahun, Denpasar. Kulit saya lebih segar. Banyak yang bilang saya kelihatan lebih sehat. 10. Perhatian penting. Walaupun jahe bermanfaat, konsumsinya tetap perlu diperhatikan. Untuk penderita diabetes yang minum obat, pantau gula darah secara rutin agar tidak terlalu rendah. Jangan mengonsumsi jahe berlebihan jika memiliki masalah batu empedu. Bagi penderita MAC kronis, kombinasikan jahe dengan bahan yang menetralkan asam, seperti madu atau susu rendah lemak. Manfaat jahe ternyata jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Selain peran utamanya di pencernaan, jantung, sendi, dan daya tahan tubuh, jahe juga membantu mengontrol gula darah, menjaga kesehatan otak, kulit, hati, dan bahkan mendukung penurunan berat badan. Dengan satu bahan alami yang mudah didapat, sahabat channel Lansia Sehat bisa mendapatkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, asalkan dikonsumsi dengan bijak dan rutin. Di bab 8, kita akan membahas panduan konsumsi jahe yang aman untuk lansia, efek samping jika berlebihan, dan rangkuman 19 manfaatnya. Ini akan menjadi penutup perjalanan kita mengenal jahe, sekaligus panduan praktis agar manfaatnya bisa sahabat rasakan maksimal. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah berjalan bersama dari bab 1 hingga bab 7, membahas berbagai manfaat jahe dari berbagai sudut. Kita sudah tahu bahwa jahe adalah rempah yang luar biasa, mulai dari menjaga pencernaan, melindungi jantung, meredakan nyeri sendi, memperkuat daya tahan tubuh, hingga memberi manfaat yang jarang diketahui seperti menjaga gula darah dan kesehatan otak. Namun, semua manfaat ini hanya bisa kita rasakan jika jahe dikonsumsi dengan cara yang tepat, dosis yang sesuai, dan konsistensi yang terjaga. Dalam bab terakhir ini, kita akan membahas panduan lengkap konsumsi jahe untuk lansia, efek samping yang perlu diwaspadai jika berlebihan, dan tentu saja, kita akan merangkum seluruh 19 manfaat jahe yang telah kita bahas sebelumnya. 1. Panduan konsumsi jahe untuk lansia. Jahe aman dikonsumsi oleh lansia, asalkan tidak berlebihan dan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Berikut panduan umum yang bisa sahabat ikuti. A. Bentuk konsumsi jahe. Jahe segar paling banyak mengandung gingerol aktif. Dapat direbus, diiris, atau diparut untuk dicampur dalam minuman dan masakan. Jahe bubuk lebih praktis, tapi kandungan gingerolnya sedikit berkurang karena proses pengeringan. Cocok untuk campuran teh atau masakan. Ekstrak jahe biasanya tersedia dalam bentuk kapsul atau cair. Dosisnya harus mengikuti petunjuk pada kemasan atau saran dokter. Jahe kering atau manisan jahe nikmat, tetapi manisan mengandung gula tinggi, sehingga harus dibatasi bagi penderita diabetes. B. Dosis harian yang disarankan. Jahe segar, 2-3 ruas, sekitar 10-15 gram per hari. Jahe bubuk, 2-4 gram per hari, sekitar setengah sendok teh. Ekstrak jahe, ikuti dosis pada kemasan, biasanya setara 250-500 mg, 2 kali sehari. C. Waktu terbaik mengonsumsi jahe. Pagi hari, membantu melancarkan pencernaan dan memberi energi. Malam hari, membantu menghangatkan tubuh dan meredakan pegal. Saat cuaca dingin atau musim hujan, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Efek samping jika konsumsi jahe berlebihan. Meskipun jahe adalah bahan alami, bukan berarti bebas risiko. Konsumsi jahe berlebihan, terutama lebih dari 5 gram bubuk atau 30 gram jahe segar per hari, bisa menyebabkan iritasi lambung, terutama pada penderita MAC atau GERD, diare, karena jahe merangsang pergerakan usus, penurunan tekanan darah terlalu drastis bagi penderita tekanan darah rendah. Interaksi obat jahe bisa memperkuat efek obat pengencer darah, seperti warfarin, sehingga meningkatkan risiko perdarahan. Tips aman. Bagi penderita MAC, campur jahe dengan madu atau susu rendah lemak untuk menetralkan rasa pedasnya. Jika sahabat sedang mengonsumsi obat rutin, konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan jahe sebagai suplemen harian. 3. Siapa yang perlu berhati-hati mengonsumsi jahe? Penderita MAC kronis atau GERD, penderita batu empedu, penderita tekanan darah sangat rendah,
lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat antiinflamasi dari dokter. 4 cara mengolah jahe agar khasiatnya maksimal. Gunakan jahe segar dan kupas tipis kulitnya, karena bagian bawah kulit mengandung minyak atsiri. Rebus jahe dalam air mendidih selama 5-7 menit. Jangan terlalu lama agar kandungan aktifnya tidak hilang. Jika ingin rasa yang lebih segar, jahe bisa diparut lalu diseduh air panas. Campur dengan rempah lain seperti kunyit, kayu manis, atau serai untuk manfaat tambahan. 5 rangkuman 19 manfaat jahe untuk kesehatan lansia. Berdasarkan penjelasan dari bab 1 hingga bab 7, berikut daftar lengkapnya. Untuk pencernaan, mengurangi mual, termasuk mual akibat asam lambung atau mabuk perjalanan. Mengatasi perut kembung dan begah. Melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Meredakan nyeri lambung ringan. Membantu penyerapan nutrisi. Untuk jantung dan peredaran darah. 6. Melancarkan aliran darah. 7. Mengontrol tekanan darah. 8. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. 9. Mencegah pembekuan darah berlebihan. 10. Mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Untuk sendi, otot, dan anti peradangan. 11. Mengurangi nyeri pada penderita osteoartritis dan rematik. 12. Mengurangi kekakuan otot dan mempercepat pemulihan setelah aktivitas. Untuk daya tahan tubuh pernapasan. 13. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 14. Meredakan gejala flu, batuk, dan radang tenggorokan. 15. Membantu mengatasi sesak napas ringan atau asma. Manfaat lain yang jarang diketahui. 16. Mengontrol kadar gula darah. 17. Menjaga kesehatan otak dan memori. 18. Membantu menjaga kesehatan kulit. 19. Mendukung fungsi hati dan membantu menurunkan berat badan. 6. Tips menjadikan jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Rutin minum jahe 3-4 kali seminggu. Tidak harus setiap hari jika tubuh sudah bugar. Gunakan sebagai bumbu masakan untuk menambah cita rasa sekaligus manfaat kesehatan. Simpan jahe segar di tempat sejuk atau kulkas agar tahan lebih lama. Variasikan penyajian, rebusan, seduhan, campuran teh, atau smoothies agar tidak bosan. Sahabat channel Lansia Sehat, jahe adalah bukti bahwa Allah menyediakan apotik hidup yang luar biasa. Rempah sederhana ini, yang mungkin sudah sering kita lihat di dapur, ternyata memiliki manfaat yang luar biasa luas. Kesehatan bukanlah hasil dari satu kebiasaan saja, tapi dari kombinasi gaya hidup yang seimbang, makan sehat, bergerak cukup, istirahat cukup, mengelola stres, dan menjaga hubungan sosial yang baik. Jahe bisa menjadi salah satu bagian kecil dari kebiasaan sehat itu, yang bila dilakukan secara konsisten, akan memberi dampak besar bagi kualitas hidup kita di usia emas. Mari kita rawat tubuh ini dengan penuh rasa syukur. Setiap tegukan wedang jahe bukan hanya memberikan rasa hangat di tubuh, tetapi juga mengingatkan kita untuk terus menjaga dan menghargai anugerah kesehatan yang Tuhan berikan. Semoga 19 manfaat jahe yang telah kita bahas bisa menjadi inspirasi dan panduan bagi sahabat untuk hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia. Dan seperti biasa, saya doakan sahabat channel Lansia Sehat panjang umur, rezekinya lancar, hatinya selalu gembira, dan setiap harinya penuh keberkahan. Sahabat channel Lansia Sehat, itulah pembahasan lengkap kita tentang jahe untuk kesehatan. Ini 19 manfaatnya. Menurut dokter, kita sudah menelusuri jahe dari akarnya, mulai dari sejarahnya, kandungan gizinya, hingga manfaatnya yang luar biasa untuk tubuh kita di usia emas ini. Saya berharap apa yang kita bahas hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi juga menjadi langkah nyata untuk menjaga kesehatan. Ingat, kesehatan adalah harta yang tidak bisa dibeli. Sekecil apapun langkah yang kita ambil hari ini, seperti mulai rutin minum jahe, bisa menjadi investasi besar untuk masa depan kita. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like supaya lebih banyak orang yang bisa mendapatkan informasi ini. Tulis komentar tentang pengalaman sahabat mengonsumsi jahe. Apakah terasa manfaatnya? Ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu bisa menginspirasi yang lain. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau tetangga, supaya mereka juga tahu betapa luar biasanya manfaat jahe. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru dari channel Lansia Sehat. Terima kasih sudah setia menonton hingga akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati langkah-langkah sahabat dengan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang yang penuh berkah.
Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan semangat selalu untuk sahabat channel Lansia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.